sakit. Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah Mam Saki hari ini berada di Madinah. Nah, alhamdulillah Mam Saki menyempatkan untuk datang ke museum baru di Madinah. Apa sih museumnya? Nah, ini teman-teman, Museum Asy-Syafiyah. Ada apa di dalamnya ya Mam Saki juga belum tahu. Yuk kita lihat sama-sama. Ini teman-teman, kalau malam kayaknya kalau lampunya bagus banget gitu kan, bermain lampunya. Sayang banget Mam Saki datangnya di waktu siang. Tapi dengan datang waktu siang juga Mam Saki selalu bersyukur, alhamdulillah Mam Saki sempat berkunjung ke museum yang ada di Madinah ini, ya Allah, Museum Asy-Syafiyah. Nah, itu teman-teman, kalau malam kayaknya tuh Asmaul Husnanya itu bagus banget. Oh ya. Nah, teman-teman, Syukran. karena Mam Sakinya sedang menjalankan ibadah umroh, jadi Mam Saki berkunjung ke museumnya itu di waktu siang hari. Kenapa? Karena waktu malam harinya Mam Saki pergunakan buat istirahat Mam Saki sebaik-baiknya, karena Mam Saki juga harus fokus ibadah. Kenapa Mam Saki berkunjung ke museum? Karena ini lagi hari bebas teman-teman. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, di sini ya, ini syekhnya tuh baik-baik banget. Ini apalagi nih syekh yang di depan Mam Saki ya, baik banget beliau. Lah pokoknya alhamdulillah, Mam Saki selalu dipertemukan dengan orang-orang baik. Yuk teman-teman, kita lihat ada apa sih di Museum Asy-Syafiyah ini. Thank you. The exit here, so you can take it after finish. You can come here. Oke, thank you. Syukran. Dikasih ini. Asy-Syafiyah Museum. tiket. Tuh. Ya. Apa uang pas? Oh, nggak ada. Sorry. I don't understand lang wage. Long age. Bahasa. Language. Oke, syukran. Thank you. Mana? Oh. Ini keluar. Ya maklum nggak tahu ya. Alhamdulillah udah nyampe sini juga, dah alhamdulillah. Cuma bisa lihat di YouTube, di apa, sekarang kita yang bisa bikin sendiri, ngalamin sendiri. Itu ikut sama Syekh enggak? Oh iya. Syukron. Oh. Kita lagi nunggu buat dipanggil. Di rumah tumpuk banyak. Ada rombongan Indonesia dan Malaysia. Kita bukan rombongan, kita cuma berdua. Boleh tengok di sini, bisa kita lihat di sini ya, ada beberapa jenis pasir. Baik, لما خلق الله آدم ونفخ فيه من روحه أمر ملائكته Boleh, Pak. بأن يسجدوا تكريما له فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس لم يكن من الساجدين فطرد من رحمة الله الناس في عبادة الله لأجيال متعاقبة. Kita semua ya dimulai sejarah di atas muka bumi.
Dan ini pasti yang ingin saya katakan tadi bahwa ada yang berwarna merah, ada yang putih, ada yang hitam. Ini mengingatkan kita tentang apa? Kisah penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, bahwasanya ia menciptakan Nabi Adam dari segenggam tanah yang beragam. Maka kemudian datanglah manusia sesuai dengan warna dari tanah tersebut. Ada yang warnanya putih manusia, ada yang warnanya hitam, merah dan sebagainya, sesuai dengan apa? Jenis tanah. Begitu pula ada yang teksturnya keras, ada yang tekstur tanahnya lembut dan sebagainya. Subhanallah, itulah salah satu hikmah mengapa kita semuanya berbeda. Jemaah dirahmati Allah, tentu saja standar kemuliaan adalah ketakwaan, bukanlah yang lainnya. يدعوهم إلى عبادة الله وحده ومكث يدعوهم عليه على جبل الجودي بسلام وحجت البركات على المؤمنين. Sebagian ahli mufassirin menyebutkan bahwa jumlah atau diperkirakan jumlah orang yang beriman kepada Nabi Nuh dan berada di atas perahu hari itu sekitar 80 orang saja. Tidak banyak, subhanallah. Sisanya kufur pada Allah, termasuknya yang ditenggelamkan adalah putra dari Nabi Nuh alaihissalam sendiri, yaitu Kan'an. Karena dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, banyak pelajaran hikmah tentunya. Dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi yang lain. Di antaranya adalah Nabi Idris, Nabi Hud dan juga Nabi Saleh alaihissalam. Sekarang akan kita saksikan kisah seorang nabi yang menjadi kekasih Allah yang akan membangun Baitullah Ka'bah. Dialah Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Ini adalah salah satu dari fosil kayu yang sudah mengeras menjadi batu. Silakan kalau sudah. عاقبت الأمم على السلام وكانوا ذرى ظهر الشرك وجاء بأمر السحرة لمواجهة موسى أمام أعين الناس فلما ألقى السحرة حبالهم maka begitulah kesudahan yang mengenaskan sekali bagi orang yang sombong dan angkuh dan membawa segala kesombongan kepada Nabi Allah Subhanahu wa taala. Banyak pelajaran dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Satu saja petikannya adalah bahwa Allah akan membukakan jalan keluar bagi orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan bukakan baginya jalan keluar atau solusi dari berbagai macam permasalahan. Sekarang kita saksikan di belakang sana kisah Nabi Isa alaihissalam. Putar. Putar. حينما ولد Orang-orang kafir dari kalangan Islam dan sebagainya. Jangan dirahmati Allah. Kemudian kisah selanjutnya adalah seorang nabi yang menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta, nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Baik, jemaah semua dimuliakan Allah. Di hadapan kita ini adalah replika dari Gua Hira ya, 600 tahun setelah wahyu dari Nabi Isa alaihissalam. Allah turunkan kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan saat itu beliau berada di Gua Hira. Lihat, dengan ukuran yang seperti inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan malaikat terbaik, malaikat Jibril alaihissalam ya. Sekarang untuk menyaksikan lebih banyak, kita duduk di sini. نشد رحالنا إلى مكة التي دانت بدين التوحيد قرونا حتى تسلل الشرك لأهلها إلى أن ولد النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم Batu kuningnya kirain empuk. وقطع من مكة Baru langsung lek. نشأ صلى الله عليه Nabi sallallahu وسلم alaihi wasallam وكفله dilahirkan di Mekah di tahun gajah. واشتغل براعي الأغنام ثم التجارة واشتغل بالصدق والأمانة ولم يسلك لصالح dikenal sebagai orang yang jujur dan amanah, tidak pernah sekalipun sujud pada patung atau berhala dalam hidupnya. Saat beliau berumur 40 tahun, beliau beribadah kepada Allah di Gua Hira dan di sanalah Allah turunkan wahyu pertama surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم Beliau دعوته berdakwah kepada بأهل keluarganya. ولما جهر بالدعوة في قريش كذبوه واتهموه بالباطل وآذوه وحاولوا استمالته بالمال والمنصب. مكث صلى الله عليه وسلم يبلغ رسالته لقوافل الحج القادمة من
وبعد أكثر من عقد من بعثته انشرح صدر جماعة من يثرب فدخلوا في الإسلام. ازداد كيد قريش وأذاها لمحمد صلى الله عليه وسلم وصحبه رضي الله عنهم، فأذن الله لهم بالهجرة من مكة إلى المدينة. وخرج صلى الله عليه وسلم برفقة صاحبه أبي بكر رضي الله عنه في رحلة شاقة مكفوفة بالمخاض حتى وصلوا المدينة فاستقبله الأنصار بحفاوة. كان أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة تأسيس المسجد، فبنى مسجد قباء، ثم أمر ببناء المسجد النبوي، ثم كانت المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. بدأ صلى الله عليه وسلم عهدا جديدا لنشر دعوته في جزيرة العرب. لكن كفار مكة كانوا له بالمرصاد، فدخلوا معه في عدة حروب فنصره الله عليه. بدأ صلى الله عليه وسلم إرسال البعثات والوفود لملوك الروم واليمن وبلاد فارس يدعون للإسلام. فتحت مكة فصارت في أيدي المسلمين بلا قتال، وتكرم النبي صلى الله عليه وسلم فعفى عن أهلها. وبعد الفتح توالى دخول القبائل العربية في دين الله أفواجا. أدى النبي صلى الله عليه وسلم الأمانة وبلغ رسالة ربه، وظهر كمال خلقه فكان رحمة للعالمين. رحل النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قبل رحيله بلغ ما أوحي إليه من ربه قرآنا مفضلا طريا بين أيدينا، كما ترك إرثا عظيما من السنة تناقلته الأجيال من بعده. Warisan beliau bukanlah dunia, bukanlah harta, namun adalah ilmu yang bermanfaat, Al-Quran dan Sunnah yang menjadi pedoman keselamatan kita semua saat di dunia maupun nanti saat kita di akhirat. Jemaah dirahmati Allah, mudah-mudahan kita berpegang teguh dengan Nabi, dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita bersama beliau di surganya kelak. Amin. Jemaah dirahmati Allah, kemudian selanjutnya adalah kisah nanti di akhir zaman, bagaimana terjadinya hari kiamat. Ada berapa tiupan sangkakala? Kita saksikan di ruang selanjutnya, silakan kita berpindah Bapak Ibu. Ini juga adalah salah satu dari إلا من شاء الله. ثم تأتي نفخة الصعق عندما ينفخ إسرافيل في الصور نفخة فتفنى الأرواح ولا يبقى إلا الله فهو الحي الذي لا يموت. hari kiamat terjadi dengan dua tiupan sangkakala. Sangkakala pertama menurunkan manusia. Sangkakala kedua mematikan seluruh makhluk yang bernyawa. الدنيا قصيرة تستثمرها واسعى فيها بهمة وتفاؤل. ذلك حشر علينا يسير. قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر، ولواء الحمد بيدي يوم القيامة ولا فخر. Itulah sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau akan menjadi manusia pertama dibangkitkan. Lalu kita semua akan menyusul beliau, kita akan dihidupkan kembali, lalu akan digiring menuju kepada mahsyar yang begitu luas, begitu lama, 50.000 tahun lamanya. Kita berdiri di sana menunggu hari pengadilan dari Rabb penguasa alam semesta dan jagat raya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kejadiannya? Kita akan dengar dari Rasul. وذلك يوم مشهود
sini tidak ada video, saya akan terjemahkan audionya kepada jemaah. وفي ذلك اليوم Ini adalah تدنو kisah الشمس tentang من padang الخلائق mahsyar yang begitu luas ويطول sebelah. الموقف Bayangkan على jamaah الناس sekalian, kita manusia ويمر على pasti akan menghadapi المؤمنين itu. Bukan كمقدار sebuah dongeng atau الصلاة cerita, tapi المكتوبة sebuah kepastian. ويظلهم Nabi Adam الله في sampai dengan ظله manusia terakhir yang الجميع hidup di في muka bumi سكون akan تام berdiri di tempat yang sama. لا Lalu يتكلمون menunggu dalam إلا من kondisi أذن panas له luar biasa. الرحمن Tidak ada yang mendapat ورضي naungan له ataupun bayangan قولا kecuali orang-orang yang mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk dari mereka. Amin. Jemaah dirahmati Allah, dalam kondisi kekhawatiran لا يطيقون ولا يحسنون فيأتون آدم عليه السلام ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم السلام وكلهم يقول نفسي نفسي ثم يأتون نوحا قال فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الكلام عليه شيئا لم يفتحه على أحد فيما سوى ذلك من الأبواب. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, silahkan kau meminta, kau akan diberikan. Silahkan kau memberi syafaat, kau diizinkan. Maka permohonan dan doa Nabi kita kepada Allah. Bayangkan jemaah sekalian, beliau mengatakan apa? Ya Rabbi ya Allah, umatku, 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 umatku. Beliau memohon kepada Allah tentang umatnya. Beliau memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia menurunkan rahmat dan kasih sayangnya untuk kita semuanya. Beliau mengingat kita semuanya yang justru kadang kita lupa dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kadang kita justru lupa bahkan untuk tergerak untuk mengucapkan salawat dan salam untuk beliau sallallahu alaihi wasallam pun kita lupa dan kadang enggan. Padahal beliau mengingat kita nantinya jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengingat وتنوعهم وتدبيره لهم Amin. وتدعوك لتكون فردا منسجما مع الخلائق في كون الله المسبح بحمده ولتكون محسنا لخلقه عامرا لدنياه بما يسعد وينال به رضوان الله وتقول حينها مع أهل الجنة في الجنة mata yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, bahkan tak pernah terbersit dalam hati dan pikiran manusia. Sesuatu yang di luar batas khayalan, keindahan yang di luar batas ekspektasi seluruh manusia. Bayangkan jemaah sekalian, siapa di antara kita ingin membeli surga Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia bersabar dalam hidup ini, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangannya, dan juga bersabar dengan segala himpitan yang mungkin terjadi dalam hidup ini. Maka biiznillah dia akan berada di antara tangga menuju tangga-tangga surga Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi inilah musim As-Safiyah yang sudah meringkaskan kepada kita semua masa kehidupan yang begitu panjang, mengingatkan kita semua tentang sesuatu yang mungkin kadang kita pun lalai. Dari mana kita berasal, kemana kita akan kembali, apa yang terjadi sebelum kita, dan apa yang akan terjadi nanti setelah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan memotivasi kita semuanya untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas kembali. Mudah-mudahan dekatkan kita dengan Nabi dan junjungan kita yang tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan jemaah sekalian, saya berdoa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat selalu kepada kita semuanya. Amin. Allah memudahkan langkah kita semuanya. Allah memberkahi ilmu, amal dan juga harta kita semuanya. Mudah-mudahan saya juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengundang selalu Bapak, Ibu, Tuan dan Puan saya dan kita semuanya untuk datang selalu ke kota Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan rezeki dan umur yang panjang agar bisa datang memenuhi panggilan Allah ke Baitullah Haram Makkah Mukarramah. Allahumma amin. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih banyak sudah berkunjung pada museum kami pada pagi hari ini. Sangat bergembira dan sangat bahagia bisa bertemu dengan jemaah semuanya. Mudah-mudahan ada kesempatan kembali. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak. Silakan kita bisa keluar dari sini. Ya, terima kasih, terima kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak tungguin dong. Tungguin.
Alhamdulillah selesai ke museumnya teman-teman. Perjalanan Mam Saki hari ini tutup aja ya. Jumpa lagi di video Mam Saki. Terima kasih sudah menyaksikan videonya Mam Saki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye bye.